Di tikungan 11, pembalap-pembalap Jepang pada berjatuhan di kelas Moto3 sirkuit Jerez. Ini jadi menarik sebenarnya kalau buat saya pribadi, kenapa harus pembalap Jepang semua yang crash di tikungan 11. Diawali oleh Kaito Toba, kemudian Tatsuki Suzuki, disusul Ayumu Sasaki. Di tempat yang sama, di tikungan yang sama, saya juga sempat mikir, kenapa ya mereka pada crash di situ? Padahal ya sirkuitnya, tikungannya nggak terlalu berbahaya sebenarnya, tapi kenapa crashnya bisa mirip-mirip seperti itu dan motornya juga pada hancur. Dan setelahnya itu dikibarkan bendera merah alias red flag karena memang gravel masuk ke lintasan. Dikhawatirkan dan juga diinvestigasi juga oleh sirkuit Jerez. Kenapa sih pembalap pada berjatuhan di waktu yang dekat? Ya, jadi di menit yang tidak jauh banget dan di tikungan yang sama. Akhirnya setelah di pending practice kedua untuk kelas Moto3 di sisa-sisa 21 menit dibuka lagi alias green flag, bendera hijau, dan baru pembalap bisa melanjutkan practice kedua. Oke, untuk jalannya practice kedua, sirkuitnya sangat-sangat ideal, sangat panas banget sebenarnya untuk bisa mencetak lap time yang bagus. Namun sayangnya gara-gara terjadi red flag, akhirnya membuyarkan semua strategi para pembalap Moto3 untuk bisa nge-push ataupun bisa menjalankan strategi-strategi yang sudah mereka rencanakan dari jauh-jauh hari pastinya. Oke, untuk pembalap Indonesia, Mario Suraji sebenarnya kalau kita nonton itu Mario Suraji bener-bener long run. Kalau menurut saya ya, itu sering banget kesorot dan dia memang tidak masuk-masuk ke pit ya cukup lama juga alias dia benar-benar muterin sirkuit Jerez untuk bisa mendapatkan waktu tercepat. Namun sayangnya nggak dapet lap time yang bagus, ya harus kita akuin memang sepertinya Mario Suraji ya motornya itu kurang kompetitif. Kita harus belak-belakan aja. Dan manajer timnya sendiri Hiroshi Aoyama sudah mengatakan bahwa waktu tes pramusim itu mereka menggunakan mesin tahun lalu. Kita nggak tahu itu mesin tahun berapa. Yang jelas Honda NSF 250 RW yang dites di saat tes pramusim itu adalah mesin tahun lalu. Apakah ini hanya untuk Honda tim Asia ataupun Honda yang lainnya di Moto3, kita nggak paham. Yang jelas Leopard Racing masih cukup bertaji melawan motor-motor Pirir Mobility AG alias KTM Group, mulai dari KTM, Gas, Husqvarna, CF Moto dan lain-lainnya ya. Anak beranak kayak intinya basicnya motor KTM RC 250 GP atau 250 RR. Nah, hasilnya kombinasi lap time-nya sendiri nggak terpecahkan dari yang practice 1, masih tetap pembalap Turki yang juga sebenarnya cukup senior ya, Denis Oncu ini di kelas Moto3 yang punya kembaran di ajang World Super Sport. Denis Oncu yang juga jebolan Asia Talent Cup dan juga Red Bull Rookies Cup harus menjadi yang tercepat dengan lap time di saat practice 1, yaitu 1 menit 46 detik 173. Ya, secara kombinasi Denis Oncu masih jadi yang tercepat di posisi 2. Pembalap Honda dari Leopard Racing Jaume Masia di posisi ketiga. Daniel Holgado sang juara FIM TV Moto3. Dan di posisi keempat Ayumu Sasaki yang juga jebolan Asia Talent Cup dari Jepang dengan motor Husqvarna. Di posisi kelima Jose Antonio Rueda yang juga juara Junior GP 2022 dan juga Red Bull Rookies Cup. Di posisi 6 Ivan Ortola yang juara kemarin di Moto3 Amerika. Di posisi 7 Javier Artigas dengan CF Moto. 8 Andrea Migno yang menggantikan posisi Lorenzo Velon ya. Sebenarnya Andrea Migno ini cukup beruntung ya, ketika tahun 2023 dia nggak dapet tim, tapi emang dasar nasibnya bagus ya. Ada pembalap cedera, dia di calling untuk bisa ngisi motor yang nggak dipakai ini. Ya memang nasibnya bagus ya, nggak dapet tim, tapi ternyata ada pembalap cedera, ada kesempatan buat dia bisa ikut race. Di posisi ke-9 Filippo Farioli. Oh ya, Andrea Migno juga ini salah satu murid dari Valentino Rossi ya di VR46 Academy. Selanjutnya di posisi ke-10 Diogo Moreira dari Brazil dengan KTM. Sebenarnya saya cukup berharap ya Diogo Moreira bakal bagus ataupun juara dunia Moto3 2023 karena udah lama banget pembalap Brazil nggak menguasai Grand Prix ya. Ya paling dulu yang terkenal Alex Barros ya kan. Kemudian di posisi ke-11 ada Kaito Toba dari Jepang dengan Hondanya. Di posisi 12 David Alonso yang juara Red Bull Rookies Cup di tahun 2021 dari Kolombia. Ya, di posisi 13 ada Tatsuki Suzuki, di posisi 14 Matteo Bertele. Ya, 14 nama ini kalau besok di practice 3 lap time yang gak jauh lebih cepat lagi, mereka aman
masuk, lolos kualifikasi kedua. Di posisi 15 ada Yamanaka dari Jepang dengan motor gas-gas yang juga jebolan dari Asia Talent Cup. 16 ada David Munoz, 17 ada Stefano Nepa dari Italia dengan KTM. Di posisi ke-18 Scott Ogden dengan Honda, 19 Romano Venati, 20 ada Ricardo Rossi dengan Honda, 21 Colin Fire dari Belanda dengan Husqvarna, 22 Joel Kelso yang udah balik lagi ikut Moto3 karena sebelumnya di Portugal dia mengalami crash setelah finish nabrak sang juara yaitu Daniel Holgado. 23 ada Sarifuddin Asman dari Malaysia dengan motor KTM, 24 David Salvador dengan KTM, 25 David Almanza dengan Husqvarna ya. Jadi David Almanza ini wildcard. Next di posisi ke-26 ada Taiyo Furusato, rekan tim Mario Suryo Aji di Honda Tim Asia dengan Honda. 27 Mario Suryo Aji dengan lap time 1 menit 48 detik 668. Jadi lap time tercepat secara kombinasi adalah di saat praktis 1 Mario Suryo Aji, karena di saat praktis 2 tercepatnya Mario hanya 1 menit 48 detik 966. Jadi nggak bisa tuh lebih kecil lagi dari 1 menit 48 untuk Mario Suryo Aji, walaupun dia udah muter long run di sirkuit Jerez di saat praktis 2. Tapi karena memang ya sepertinya ya tadi saya bilang banyak hal yang kompleks banget yang dialami Mario sebenarnya. Di posisi 28 Ana Carrasco, 29 Joshua Whatley. Ya setidaknya Mario Suryo Aji masih lebih cepat daripada sang juara World Supersport 300 ya. Setuju nggak sih? Sepakat ya. Oke, mungkin seperti ini aja hasil praktis kedua Moto3 World Championship di sirkuit Jerez 2023. Kalau buat saya ngasih harapannya nanti ketika race saja, mudah-mudahan Mario Suryo Aji bisa mencetak poin. Itu aja sih sebenarnya, karena memang yang dihitung oleh Dorna Sport sendiri adalah hasil finish ketika race ya. Poin-poinnya itu yang dihitung. Oke. Sehat-sehat buat kalian semua, jangan lupa makan dan jangan lupa berdoa. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.